이걸로 알고 있습니다. 오늘은 제가 응원하는 분은 아니고 Bayangkara FC jadi lawan terakhir Marcelino Ferdinand, fix terbang ke Belgia akhir Januari. Marcelino diklaim diminati dua klub asal Belgia dan center diberitakan akan terbang ke Belgia setelah pertandingan Persebaya versus Bayangkara FC yang berlangsung di Stadion Gelora Joko Samudro pada Senin kemarin. Mengenai hal ini, manajemen Persebaya Yahya Al-Kathiri pun mengkonfirmasi bahwa memang Marcelino Ferdinand akan mencoba peruntungan bermain di Eropa. Yahya membenarkan ada dua klub Eropa yang tertarik dengan kemampuan Marcelino Ferdinand. Dia menyebut salah satu klub Eropa tersebut memang merupakan klub yang berlaga di kompetisi Liga Belgia. Nanti lihat perkembangannya, yang jelas tanggal 25 Marcelino Ferdinand ke Belgia. Kata Yahya Al-Kathiri dikutip dari bolasport.com dari Tribun Jatim. Yahya juga menambahkan laga Persebaya versus Bayangkara FC menjadi pertandingan terakhir bagi Marcelino Ferdinand bersama Bajul Ijo. Itu artinya pemain timnas Indonesia itu tidak dapat berpartisipasi ketika Persebaya menantang Madura United pada Minggu 29 Januari mendatang. Lebih lanjut lagi, pihaknya enggan mengungkapkan apakah Marcelino Ferdinand akan menjalani tes terlebih dahulu atau langsung dikontrak. Marcel sendiri sejatinya masih terikat kontrak di Persebaya sekitar 1 tahun lagi atau hingga Juli 2024. Dengan demikian, Persebaya berpeluang menerima uang transfer jika nantinya memang Marcelino pindah secara permanen. Mengenai klausul kontrak tersebut, Yahya Al-Kathiri mengatakan sudah ada komunikasi dengan klub Belgia yang bersangkutan. Sementara itu, pelatih Persebaya Aji Santoso mengaku telah merelakan kepergian Marcelino Ferdinand ke Eropa. Sementara itu, selain menjadi perbincangan hangat di dalam negeri, kabar mengenai wonderkid timnas Indonesia Marcelino Ferdinand juga memancing atensi pengamat sepak bola asal Belanda Gerard Posma. Dalam postingannya di Twitter, Gerard Posma pun mengisyaratkan dirinya ikut penasaran dengan pelabuhan baru Marcelino Ferdinand. Sebelumnya, pengamat yang menekuni sepak bola Asia itu juga yakin Marcelino mampu menembus Eropa setelah menyoroti performa sang pemain ketika membela Persebaya Surabaya. Bahkan dia juga memberikan pujian setinggi langit kepada gelandang berusia 18 tahun tersebut dan menyebutnya sebagai aset di timnas Indonesia. Tentu menjadi kabar yang membanggakan setelah prestasi menjadi pemain muda terbaik di Piala AFF 2022, masuk nominasi gol terbaik pula, kini Marcelino Ferdinand semakin dekat untuk berkarir di luar negeri. Untuk itu, selamat dan semangat untuk pemain muda timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Tetaplah membumi. Jose Mourinho dan Sintayong satu pemikiran, mental timnas Indonesia masih jadi sorotan. Skuad Garuda pernah mendapatkan sindiran keras dari pelatih ternama dunia, Jose Mourinho. Momen tersebut terjadi pada tahun 2013 silam kala Chelsea menjalani tur Asia dan berhadapan dengan Indonesia All-Star. Ya, yang dihadapi The Blues memang bukanlah timnas Indonesia, melainkan Indonesia All-Star. Kendati begitu, Indonesia All-Star mayoritas diperkuat oleh punggawa timnas Indonesia saat itu. Mereka diantaranya adalah Kurnia Mega, Ahmad Bustami, M. Robi, Andik Firmansyah, Greg Nukolo, hingga banyak lagi. Dalam laga tersebut, Chelsea pun sukses menunjukkan ketangguhannya. Bagaimana tidak, Eden Hazard dan kolega berhasil menang dengan skor telak yakni 8-1. Jose Mourinho yang menyaksikan laga tersebut pun menilai tidak ada yang menarik dari permainan Indonesia All-Star. Pasalnya kala itu para pemain Indonesia All-Star tampak kikuk dan tidak menunjukkan semangat juang tinggi. Hal itulah yang menjadi sorotan dari Jose Mourinho. Pelatih yang dijuluki The Special One itu memberikan saran kepada para pemain Indonesia untuk bermain penuh semangat dan kebanggaan. Selain itu, Jose Mourinho juga memberikan saran kepada skuad Garuda agar bisa lebih berkembang. Andai pemain Indonesia tak memiliki potensi yang spesial, bermainlah dengan penuh semangat dan kebanggaan. Saya pikir timnas Anda harus bermain dengan semangat tinggi. Itu adalah cara yang terbaik untuk membuat timnas Anda lebih baik. Jika Anda sudah memiliki itu, maka Anda akan lebih kuat dari kemampuan sebenarnya. Bahkan jika tidak punya potensi yang bagus karena lawan Anda kuat. Kata Jose Mourinho. Hal yang diungkap Jose Mourinho soal timnas Indonesia ternyata juga sama seperti yang disoroti oleh pelatih skuad Garuda saat ini, Sintayong. Dia juga pernah menyoroti semangat juang timnas Indonesia, di mana hal ini disampaikan oleh Coach Sin saat melakukan wawancara eksklusif dengan media Vietnam. Fakta bahwa pemain Indonesia tidak memiliki keinginan dan tekad untuk bertarung sampai rela berkorban seperti pemain Vietnam, ujar Sintayong. Selain itu, menyoal mental, Sintayong juga pernah sangat kesal dengan para pemain timnas Indonesia yang memasang wajah cemberut saat tiba di Kuwait jelang berlaga di kualifikasi Piala Asia 2023. Sintayong pun lantas memberikan suntikan semangat kepada para punggawa Garuda.
Kalian harus pikir baik-baik, kita sudah jauh-jauh ke sini naik pesawat. Capek terbang, tapi burung terus seperti ini. Memangnya kita tidak boleh peringkat 1 di grup kualifikasi? Kalau kita peringkat 1, kita pulang ke Indonesia dengan senyum bahagia. Bagaimana kalau kita gugur? Pasti akan menunduk dan lebih capek. Kalau kita pulang dalam kondisi seperti itu, pasti capek hati juga. Ucap Sintayong dikutip via YouTube PSSI. Nyatanya semprotan Sintayong itu pun perlahan membuat timnas Indonesia bangkit dengan memiliki semangat juang yang tinggi di setiap pertandingan. Bahkan kala itu skuad Garuda sanggup lolos ke Piala Asia 2023 usai menang 2-1 atas Kuwait, kalah 0-1 dari Yordania dan menang 7-0 atas Nepal. Tentunya sangat diharapkan mentalitas timnas Indonesia akan semakin kuat lagi. Hal tersebut demi membawa nama tanah air semakin tinggi di kancah sepak bola internasional. Usai puji Sintayong, Park Hang-seo sebut hubungannya baik-baik saja, sebut timnas Indonesia makin berkembang. Seperti yang kita ketahui dan saksikan bahwa Park Hang-seo dan Sintayong saling tak acuh saat Indonesia dan Vietnam bertemu di semifinal Piala AFF 2022 lalu. Kedua pelatih asal Korea Selatan itu tidak bersalaman sepanjang 2 leg semifinal. Meski terlihat tidak akur sepanjang Piala AFF kemarin, Park Hang-seo memastikan hubungannya dengan Sintayong tetap baik-baik saja. Pelatih yang membawa Vietnam juara Piala AFF 2018 itu mengaku sengaja mengganggu fokus Sintayong saat turnamen berlangsung. Hubungan kami masih sangat dekat hingga saat ini, bahkan di Korea. Ketika memasuki pertandingan, kami sengaja menciptakan situasi stres untuk mempengaruhi lawan secara psikologi. Ujar Sintayong dikutip dari Bongda Plus. Selain tidak pernah bersalaman di 2 leg semifinal Piala AFF 2022, Park Hang-seo juga sempat kesal karena menganggap ada mata-mata Sintayong jelang leg pertama semifinal di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Park Hang-seo pun mengaku tidak semua ucapannya terkait Sintayong diungkap sepenuhnya oleh media. Terakhir, Park Hang-seo memastikan tidak membenci Sintayong. Mantan asisten Gus Hiding itu mengatakan para pelatih asal Korea Selatan yang berkarir di luar negeri harus saling menghormati. Beberapa waktu lalu, ex-juru racik The Golden Star itu juga memuji kinerja Sintayong bersama dengan timnas Indonesia. Di mana Park Hang-seo mengakui bahwa Sintayong telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik serta memberikan kontribusi yang sangat besar kepada skuad Garuda. Pernyataan itu diberikan Park Hang-seo bersamaan dengan konfirmasi bahwa ia tidak akan menggusur posisi Sintayong di timnas Indonesia. Pasca gugur di semifinal Piala AFF kemarin, nasib juru taktik asal Korea Selatan Sintayong memang dipertanyakan. Terutama karena masa bakti ex-pelatih timnas Korea Selatan itu akan segera berakhir pada 31 Desember tahun ini. Namun sepertinya masih banyak alasan yang bisa melatar belakangi keputusan Sintayong untuk terus menangani timnas Indonesia. Salah satunya adalah tekad kuat memajukan sepak bola tanah air, di mana Sintayong yang bisa menangani banyak tim nasional yang lebih mapan setelah Piala Dunia 2018 bersama timnas Korea Selatan, namun dia lebih memilih untuk pergi ke Indonesia. Sebenarnya saya ke Indonesia untuk mengubah sistem sepak bolanya daripada terlalu menitik beratkan kepada prestasi. Saya berpikir akarnya harus kuat hingga ke atasnya akan kuat. Tidak bisa hanya membebankan prestasi senior kepada pelatih saja. Sebelum itu juga, Indonesia memiliki skuad rata-rata tertua di Asia Tenggara. Sekarang di bawah saya rata-rata skuad jauh sangatlah muda. Tutur Sintayong dalam wawancaranya di kanal YouTube Myeong Jangdul. Meski belum bisa menyumbangkan trofi, namun sepertinya misi sang juru taktik perlahan mulai terlihat. Tentu kita semua sepakat membangun sepak bola nasional memerlukan waktu yang tidak sebentar. Semangat Coach Sintayong!